Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya yang berisi soal tutorial mengenai teknologi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana menggunakan fungsi kontur ya yang ada di CorelDRAW. Nah, fungsi kontur ini dia biasa digunakan untuk membuat tepi dari objek gitu ya. Dan untuk lebih lengkapnya agar lebih kita paham soal kontur, nah saya akan coba memperagakan bagaimana pengaplikasian kontur dalam objek, bidang, dan teks ya. Yang pertama kita mencoba untuk mengaplikasikan kontur dalam bidang ya, bidang dasar begitu. Nah, saya masukkan dulu bidang dasarnya, saya masukkan rectangle saja ya. Teman-teman bisa cari rectangle di kumpulan toolbox begitu ya, atau teman-teman bisa klik F6 di keyboard ya. Klik rectangle, terus kemudian saya buat rectangle-nya. Nah, saya buat kotak ya, berbentuk kotak. Jadi teman-teman sekaligus diklik geser itu ya, tekan juga kontrol supaya nanti presisi ya, sama sisi. Oke. Terus kemudian tekan P agar si objeknya berada di tengah-tengah dari halaman begitu ya. Oke, saya akan membuat atau mengaplikasikan gitu ya fungsi dari kontur. Nah, untuk tools dari kontur itu ada di toolbox yang di sebelah kiri CorelDRAW. Jadi kita tinggal klik saja dahulu objeknya yang akan dibuat atau diaplikasikan kontur ya. Terus kemudian masuk ke toolbox. Nah, di sini ada kumpulan dari beberapa tools. Nah, ada drop shadow, contour blend dan lain-lain. Nah, kita pada kesempatan kali ini mengaplikasikan tools dari kontur ya. Jadi klik kontur, oke. Nah, setelah kita klik kontur itu di atas keluar property bar itu ya, untuk memodifikasi kontur yang nanti kita akan buat. Oke. Nah, yang pertama itu to center gitu ya. Itu to center dia otomatis mengarahkan kontur ke tengah-tengah. Terus kemudian ada inside kontur, dia ke dalam gitu ya. Terus kemudian ada outside kontur, dia mengarahkan konturnya keluar dari keluar dari objek dasarnya begitu ya. Terus kemudian di sebelahnya lagi itu ada lapisan. Lapisan ini ya sederhananya itu banyaknya kontur atau garis yang akan kita buat ya. Contoh misalkan sebelumnya kita pilih 2, maka kontur yang dibuatnya juga itu 2. Kita buat misalkan lebih banyak, itu pasti keluarnya lebih banyak gitu ya. Itu berarti pengaturan soal lapisan dari kontur. Terus kemudian ini ada soal pengaturan offsetnya, atau offset itu semacam spasi antara kontur gitu ya. Jadi kita bisa kecilkan, bisa besarkan. Jadi kalau kita kecilkan itu ya semakin dekat jarak antara kontur satu dengan kontur yang lainnya begitu ya. Nah, kalau kita besarkan tentu itu kebalikannya, itu berarti semakin jauh rentang jarak gitu ya antara kontur satu dengan kontur yang lainnya. Itu terus kemudian di sebelahnya lagi itu ada pengaturan mengenai corner itu ya sudut begitu ya. Jadi sudutnya mau sesuai dengan rectangle awal begitu, atau misalkan kita sudutnya mau dipakai rounded ya, rounded. Terus kemudian mau bevel gitu ya, itu tergantung dari kebutuhan desain kalian gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ini soal apakah nanti misalkan kontur itu mau diputar searah jarum jam atau misalkan berlawanan arah jarum jam. Ini jarang dipakai ya gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa eksplorasi saja sendiri gitu ya. Terus kemudian ini adalah color gitu ya, warna. Jadi outline color. Jadi semacam garis luar. Oke, garis luar ini teman-teman mau pakai warna apa gitu. Contoh garis luar ini misalkan dari kontur yang kita buat 2 lapisan ini kan garis luarnya, maka teman-teman misalkan mau pilih warnanya apa gitu ya. Kita coba misalkan rubah warnanya menjadi orange, dan ini akan berubah jadi warna orange. Oke, itu untuk outline pen, dan ini selanjutnya yaitu untuk fill color. Jadi untuk mewarnai isi dari kontur begitu ya. Terus kemudian paling tidak itu ya. Jadi yang pertama dalam kontur itu apakah
Yang pertama, apakah misalkan konturnya itu mau diarahkan ke dalam objek ataukah keluar objek. Terus kemudian berapa jumlah dari kontur yang mau dibuat atau garis yang mau dibuat. Terus kemudian jaraknya, terus kemudian sudutnya, begitu. Apakah misalkan mau seperti ini atau misalkan mau rounded misalkan. Terus kemudian warnanya, gitu ya. Itu paling tidak yang sering dipakai atau digunakan dalam kontur ya. Nanti soal eksplorasinya silahkan kalian eksplorasi sendiri ya, bagaimana sesuai dengan desain kalian baiknya. Terus kemudian untuk menghilangkan efek dari kontur, di sini ada clear kontur. Jadi kalau kita klik clear kontur, tentu itu menghilangkan efek dari kontur yang kita sudah terapkan di objek ya. Oke, saya undo dulu, Ctrl Z di keyboard ya. Oke, itu soal pembuatan kontur ya. Jadi teman-teman bisa lakukan modifikasi kontur sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan dari desain teman-teman semua. Oke. Nah, yang harus diperhatikan itu perbedaan antara kontur dengan outline dari objek ya. Outline itu garis dari objek. Contoh misalkan sebelumnya saya membuat objek rectangle dengan bentuknya ini, terus kemudian outline-nya itu warna hitam begitu ya. Nah, maka ini adalah outline dari objek ya, bukan kontur. Nah, kontur itu adalah yang warna merah, oke? Karena lapisannya kita buat satu, nah terus kemudian warnanya warna merah begitu ya. Maka ini adalah kontur. Itu bukan outline dari atau garis tepi dari objek yang sudah kita buat begitu ya. Nah, maka pengaturan warna ini itu nanti tidak keluar dalam menu atau properti bar di kontur gitu ya. Bagaimana misalkan merubah outline ini, outline dari rectangle ini, tentu ini seperti biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu ya tinggal rubah saja warna dari outline rectangle-nya gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke geserkan mouse ke palet warna, terus kemudian ya tinggal klik kanan saja. Oke, klik kanan ya, karena untuk merubah outline pen itu ya klik kanan. Misalkan kita kasih outline-nya warna biru, oke. Jadi klik kanan warna biru gitu ya. Jadi itu prinsip yang harus teman-teman pahami ya. Ada outline dari bentuk, ada juga kontur gitu ya kalau kita menerapkan kontur. Oke. Terus kemudian ada beberapa pengaturan atau yang sering kita pakai misalkan atau yang sering kita butuhkan pemahamannya dalam konsep desain misalkan. Oke. Nah, karena kontur ini seperti halnya bayangan, shadow ya, yang kita aplikasikan sebelumnya dan sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi pada prinsipnya karena ini adalah kontur dan kontur itu ada karena dia ada bentuk dasarnya, maka kalau kita geser misalkan bentuk dasarnya, itu kontur pasti dia ikut. Kalau misalkan kita coba transformasi, mau itu besar, mau itu kecil, mau itu putar dan lain-lain, itu pasti kontur mengikuti dari objek yang sudah kita buat begitu ya. Karena pada prinsipnya kontur itu ada karena ada dari objek yang sudah kita buat. Nah, maka pertanyaannya apakah misalkan kontur ini bisa dipisahkan dengan objek yang sudah kita buat gitu ya. Agar ini menjadi dua objek, bukan lagi menjadi satu objek. Seperti ini kan satu objek begitu ya, karena yang lainnya adalah kontur begitu. Nah, kita akan coba mengekstrak begitu ya. Mengekstrak itu memisahkan antara objek dasarnya dengan konturnya gitu. Sehingga nanti akan ada dua objek, satu objek rectangle berwarna biru, satu nanti ada objek lain berwarna merah begitu ya, yang outline-nya. Oke, caranya cukup mudah. Jadi tinggal klik konturnya, terus kemudian klik kanan, terus kemudian teman-teman bisa pilih break contour group apart. Jadi semacam kita memisahkan gitu ya kontur dari objek dasarnya gitu ya. Atau teman-teman bisa langsung tekan Ctrl K di keyboard ya. Kita coba contohkan, klik break apart, oke. Nah, dan ini sudah terpisah begitu ya. Dan ini sudah terpisah. Jadi kita bisa membuat beberapa objek dari kontur yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini berguna sekali misalkan kalau kita membuat ingin sekali membuat banyak objek ya. Contoh misalkan dengan rentang yang sama ya. Contoh saya buat lingkaran.
jangan lupa tekan kontrol di keyboard sambil tekan kontrol supaya lingkarannya menjadi bulat begitu ya. Tekan P di keyboard untuk memposisikan objeknya berada di tengah-tengah halaman. Kita akan coba aplikasikan kontur. Oke, kontur, terus kemudian lapisannya kita buat banyak sekali, rentangnya sedikit saja. Kita buat kecil saja. Oke, terus kemudian semakin banyak. Nah, kita rubah misalkan outline dari lingkarannya berwarna biru saja, agar semua juga nanti ada warnanya begitu ya, karena warna hitam nanti yang lain tidak mengikutnya warna hitam begitu ya, sama. Gitu, saya klik kanan di palet warna, oke, dan itu akan berubah outline-nya. Nah, ini satu objek ya dengan kontur yang kita buat tadi. Nah, kita akan pisahkan beberapa lingkaran ini menjadi banyak sekali objek begitu ya, sesuai dengan kontur yang sudah kita buat. Jadi klik konturnya, terus kemudian klik kanan, break contour group apart atau Ctrl K ya. Klik, dan ini akan terpisah, oke, dan ini akan terpisah dari objeknya, objek utamanya. Nah, bagaimana cara memisahkan yang ini? Oke, cara memisahkan yang ini cukup gampang. Tinggal klik kanan, terus kemudian ungroup objek, oke. Dan ini semua akan terpisah. Jadi kita bisa secara mudah nanti kalau misalkan punya kebutuhan membuat objek yang jaraknya sama, terus kemudian objeknya sama, begitu ya. Jadi dengan jarak yang sama kita bisa membuat objek yang sama, begitu ya. Dengan skala yang beda, begitu ya. Tapi dengan sangat presisi, gitu. Nah, itu kegunaan dari kontur ya. Salah satunya, begitu. Itu bisa teman-teman nanti eksplorasi, gitu ya. Nah, itu terus kemudian kita coba aplikasikan kontur tersebut dalam teks ya. Dalam teks kita akan coba aplikasikan ya, kita akan perbesar dulu agar terlihat beda begitu ya, bold. Terus kemudian kita akan aplikasikan kontur, klik objeknya, terus kemudian teman-teman pilih kontur ya yang di toolbox seperti langkah sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan atur nah ini langsung kalau kita rubah misalkan lapisannya itu sudah langsung dia berubah begitu ya. Langsung berubah. Terus kemudian kita akan coba atur misalkan isinya warna orange, terus kemudian ini kita bisa langsung geser-geser begitu ya. Misalkan kalau terlalu tebal ya silahkan diatur-atur saja ya. Ini berarti di soal jaraknya atau rentangnya. Ini seringkali digunakan teman-teman desainer dalam proses memodifikasi teks ya, atau tipografi lah kira-kira begitu. Jadi ada teks, terus kemudian dia ada outline, ada semacam objek yang mengikuti teksnya di belakang gitu ya, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman lakukan modifikasi tersebut. Dan ini karena sifatnya objek, jadi kita bisa edit objeknya. Jadi klik objeknya, terus kemudian kita edit teksnya dengan teks yang kita kita inginkan ya, dan kita rubah, dan kontur itu akan mengikuti objek yang nanti kita rubah, termasuk teks. Dan ini prinsipnya juga sama dengan yang tadi yang di bidang begitu ya, di bidang dasar. Kalau kita ingin memisahkan antara teks yang hitam dengan katakanlah misalkan kontur yang berwarna oranye ini, kita tinggal klik kontur, terus kemudian klik kanan di konturnya, terus kemudian break contour group apart gitu ya, dan ini akan terpisah ya, Nah, jadi ini digunakan teman-teman desainer dalam proses modifikasi tipografi ya, kita coba lagi, misalkan kita rubah teksnya. Dengan tulisan yang mungkin nanti kita modifikasi ya, lebih bagus begitu ya. Kita perbesar, terus kemudian tekan P di keyboard, tekan F4 untuk menampilkan semua objek yang kita buat. Terus kemudian karena untuk kita ingin modifikasi fontnya, jenis fontnya ya, kita klik teksnya, terus kemudian masuk ke tool text tool.
Nah, kita masukkan saja dulu di sini. Ctrl A untuk memilih semua. Ya, kita pilih teksnya. Ini terlalu kurus ya. Nanti kita lihat yang bagus nih kayaknya nih. Oke. Nah, jadi hal-hal semacam ini, modifikasi seperti ini itu bisa teman-teman lakukan begitu ya. Untuk modifikasi kontur, baik itu di objek bidang atau misalkan di teks yang teman-teman nanti butuhkan dalam pemanfaatannya dalam membuat sebuah karya desain begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen apabila konten ini bermanfaat, agar saya lebih semangat dan lebih bagus lagi dalam membuat video di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.